biarkan dia masuk ke wilayah saya. Oh, dia mengintai dari tadi ya. Dia mengintai dari tadi berarti? Iya. Ilah. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Mohon maaf agak telat tayang karena kemarin saya nunggu yang hipnotis dulu. Saya nunggu yang hipnotis itu 20.000 baru menayangkan, tapi belum nyampe 20.000. Jadi begini saudara semuanya, dibantu like, comment, subscribe, terutama dibantu di share. Kalau sudah 20.000 atau 25.000 penonton, kita keluarkan yang baru. Jadi semangat ya. Pokoknya kalau sudah 25.000 kita keluarkan yang baru. Jadi harus cepat dibantu supaya yang nontonnya 25.000 kita tayangkan yang baru. Pokoknya setiap 25 tayang yang baru, setiap 25 tayang yang baru. Nah, jadi dibantu di share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa jangan di skip iklannya ya. Iklannya jangan di skip. Nah, kali ini saya akan mencoba menguak salah satu benda pusaka karuhun atau benda pusaka leluhur. Benda pusaka leluhur ini sudah beberapa lama dibawa oleh salah satu saudara kita dan akhirnya diserahkan kepada saya karena beliau tidak bisa merawatnya. Nah, kita kuak. Di dalam benda pusaka leluhur ini ada sesuatu yang mencengangkan pokoknya. Mencengangkan apa? Intinya Hodam ini banyak sedikit tahu tentang manusia. Nah, tentang manusia yang belajar ilmu. Belajar ilmu gaib itu banyak yang gagal, banyak yang berhasil. Nah, mereka tuh paham betul perjalanan orang-orang yang belajar ilmu gaib. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, penyebab kegagalan mereka pun banyak yang tahu. Nah, kemarin saya upload video hipnotis. Mungkin banyak yang suka, banyak yang enggak juga. Tapi nanti akan saya upload lagi. Karena kepentingan ilmu hipnotis itu adalah untuk edukasi. Jadi nanti saya akan bongkar ilmu hipnotis di video berikutnya. Kalau sudah 25.000 yang ini, saya akan bongkar ilmu hipnotis sampai ke akar-akarnya. Jadi siapkan diri Anda untuk menjadi seorang penghipnotis. Begitu Anda nonton selesai, Anda akan menjadi penghipnotis handal. Susah sekali belajar hipnotis. Beberapa orang di luar sana belajar hipnotis butuh waktu berbulan-bulan. Saya sudah praktekkan di video di channel saya di bawah. Belajar hipnotis hanya melihat video saya, setelah ditutup beliau langsung bisa. Ada buktinya ya. Pak Guru, kali ini akan saya bongkar dengan lugas, dengan tegas. Jadi dengan terbuka sekali. Semakin mudah Anda pelajari. Tunggu acara hipnotis selanjutnya. Anda akan menjadi seorang penghipnotis yang luar biasa. Kali ini kita langsung kembali ke ilmu gaib. Jadi ilmu hipnotis saya pakaiannya pun berbeda, harus sesuai dengan keilmuan. Tidak mungkin saya menjalankan ilmu hipnotis dengan pakaian seperti ini, nggak masuk. Bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Nah, ini banyak yang protes, Kang. Sepatunya nggak pantas. Kang, ininya jubahnya nggak pantas. Jadi gini, kita nggak mungkin kita pakai pakaian seperti ini dibawa ke dunia seperti itu nggak mungkin karena berbeda
dunia. Jadi pakaian itu saya menyesuaikan sesuai acara. Nggak mungkin acara dangdut kita pakaian seperti ini. Kita lihat contoh ke bawah. Nah, ini pakai sarung, ini pakai ini. Nggak mungkin kalau kita naik panggung joget-joget dangdut. Nggak layak. Oke, paham? Jadi sesuaikanlah pakaian kita dengan acara kita. Itu termasuk salah satu adab dan akhlak kita. Jadi terhormatnya manusia bisa menempatkan diri di dalam tempatnya. Nah, jadi tempatkan diri ketika berpakaian seperti ini, kita adanya di mana? Ketika berpakaian seperti ini, kita adanya di mana? Nah, tentu ketika saya membawakan acara hipnotis, itu berbeda konsep, karena hipnotis itu ilmu modern, karena hipnotis itu ilmu gaul, karena hipnotis itu ilmu yang bebas, karena hipnotis itu adalah sebuah keilmuan yang bukan ilmu tua, ya. Bukan ilmu tua itu seperti ilmu gaib, itu bersama berjalan selaras dengan agama dan ajaran, maka pakaian pun harus sopan. Tapi hipnotis itu bukan ajaran-ajaran ruhani, bukan ajaran keagamaan. Makanya pakaian pun harus nyentrik. Karena itu pelajaran ilmu-ilmu gaul, ilmu logika, ilmu ilmiah yang sangat mudah dikuasai oleh Anda sebetulnya. Ya udah, kita lanjut aja, biar nggak panjang lebar. Tunggu hipnotis di episode berikutnya. Kali ini ada saudara kita yang belajar kesepuhan di sini. Insya Allah ini malam yang terakhir belajar, beliau sudah selesai. Jadi kita praktek mediator. Batu mustikanya lihat Bang. Nah ini sudah lama saya pegang tapi belum dikuak juga. Jadi kali ini langsung kita kuak. Bacakan amalan kesepuhan. Tuh, baru mulai. Di sana anjing udah wow. Tuh. Mudah-mudahan ketangkep ya. Kalau di sini kedengar banget suara anjing di sana. Guguk. Padahal baru mau mulai tapi udah kelihatan auranya dari sana. Itu real ya, itu real. Ini bukan hipnotis, beda. Kalau hipnotis ada di tayangan yang di bawah. Nanti saya buat hipnotis lagi berikutnya setelah yang ini 25.000 penonton. Bang, ikut yang sini Bang. Jangan ragu. Tuh 2, 3. Allahu Akbar. Lagi. Coba saya bantu tiap. Tuh 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu yang menjawab. Dengan siapa ini? Dengan siapa saya bicara? Anda di dalam batu itu berdua atau ada lagi selain kalian? Apa selain kalian ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Hanya kalian saja. Yang jarang itu hanya aku. Selebihnya mereka berjaga di luar. Yang ini siapa yang ini? Aku tidak mengenalnya. Dia bukan dari tempatku. Oh, bukan. Keluarkan dulu. Bukan katanya. Nah, kita keluarkan dulu ya. Keluarkan dulu Bang. Kembali. Bantu Medi. Iya Medi, dia. Jadi dia siapa itu? Kok tadi masuk tiba-tiba masuk dia? Dia mencoba menerobos.
mencoba menerobos. Jadi dia dari mana? Dari sini? Oh, berarti yang di sini. Iseng dia masuk. Ada perlu apa? Jika Ada perlu, saya ingin tahu tentang mustika itu yang dipakai oleh si bapak ini. Batu ini sudah lama saya bawa tapi belum pernah saya periksa. mohon maaf aku tidak sempat untuk memberitahukan karena kamu sendiri belum menanyakannya. Iya, saya belum sempat untuk bertanya tentang batu tersebut. Baru kali ini ada sempat. Nah, Aku yang ditugaskan untuk menjaga bersemayam di dalam batu itu atau yang sering disebut mustika. Dan mustika itu sejarahnya tidak mudah untuk dibentuk, untuk dipegang, karena panjang ceritanya. Dan aku sendiri sering sekali untuk membantu apa? siapapun yang membutuhkan bantuanku. Bantuan apa? Apalagi di zaman saat ini. Jadi aku senang untuk membantu siapapun yang sedang dalam kesusahan. Senang untuk membantu. Kenapa senang membantu? Di dalam kesenangan itu, aku menyimpan rasa sedih yang luar biasa. Rasa sedih. Sedih atas apa? Memang ada apa? Kenapa ada kesedihan? Manusia zaman ini sudah hampir semuanya memiliki agama, tapi mereka tidak bertuhan. Iya. Kenapa aku bilang seperti itu? Yang beragama belum tentu bertuhan. Benar. Berpakaian bagus, Iya. sopan, bahkan Hmm. bisa dibilang mereka seperti para pemuka agama. Akan tetapi Ya. mereka lupa mereka tidak bertuhan karena kelakuan mereka, sifat mereka itu tidak pernah menghargai Iya benar. Wah. sesamanya, bahkan tidak menghargai makhluk. Betul. Akan tetapi berbeda dengan yang bertuhan. Yang bertuhan sudah pasti mereka menghargai, menghormati, bahkan menjunjung tinggi Iya. sesama makhluk meskipun mereka berbeda agama. Iya benar sekali. Itulah kesedihanku yang selama ini sampai saat ini aku sangat merasakan sedih yang luar biasa karena kebodohan manusia, kelakuan manusia itu bisa menghancurkan alam ini. Iya. Bukan hanya kelakuan bangsa jin, bangsa iblis, akan tetapi ingat, manusia juga salah satu kunci kehancuran alam ini. Iya, saya setuju. Kalian manusia tetap harus berhati-hati melihat, memandang, jangan melihat hanya sepintas, jangan melihat dari badannya yang bagus tinggi. Jangan melihat senyuman di depan muka, jangan melihat Benar. kelakuan yang berada di dalam atau luas pandangan. Akan tetapi lihatlah kelakuan mereka yang sebenarnya. Mereka selidiki bertuhan atau tidak. Ngakunya bertuhan. Akan tetapi yang beragama belum tentu
itu bertuhan. Aku bisa membuktikannya itu. Apalagi manusia zaman sekarang berbeda dengan manusia zaman dulu. Mereka semua bertuhan, taat, menghargai. Meskipun ada yang menyembah Sang Hyang Widi, ada yang menyembah beda lagi dewa, ada yang menyembah siapa lagi. Tapi mereka semua bersatu menghancurkan yang menyakiti sesamanya. Iya. Itulah kenapa aku senang untuk membantu manusia. Ketika ada manusia yang menyebutkan la ilaha illallah, maka hati ini, alam ini, bahkan sampai ke alam bangsa iblis bergetar. Karena itulah ketika ada manusia yang menyebutkan la ilaha illallah, meminta bantuan kepada Tuhannya, maka di situ aku siap mati untuk mereka. Aku tidak melihat dari penampilan, aku tidak melihat dari perkataan yang bagus, akan tetapi aku melihat kesungguhannya kepada Tuhannya, bukan kepada agamanya. Iya. Saya sepakat sekali. Maka dari itu saya penasaran, ingin mengundang Anda ke sini. Tapi katanya di dalam itu kan bukan hanya Anda. Ya. Dan apakah betul batu itu diincar banyak bangsa jin? Tentu saja. Oh, betul ya. Katanya batu itu memang diincar banyak Karena jin. itulah aku yang bersemayam Iya. di dalam itu sendiri untuk menjaga kedalaman, dan mereka semua bertugas di luar untuk melindungi pertahanan pertama. Iya. Karena aku tidak mau mustika ini jatuh ke tangan manusia yang bersalah atau manusia yang tidak memiliki keteguhan hati. Karena ketika salah dipegang oleh manusia, maka batu ini akan menjadi kemusyrikan. Terus selama Anda tinggal di batu itu, apakah butuh butuh hidangan? Tidak pernah. Harus disiapkan makanan Aku oleh sudah kami? disiapkan oleh Tuhan. Aku tidak perlu lagi bantuan dari manusia untuk sekedar makan, untuk sekedar tempat. Aku tidak butuh lagi itu, karena aku sudah ditugaskan, sudah ditempatkan, sudah diberi makan oleh Tuhan. Kenapa aku harus meminta kepada manusia yang manusia sendiri masih mencari makanannya? Terus kenapa kamu bisa ada di situ tuh, karena apa? Aku dulu Iya, karena apa itu? tidak pernah berada di satu tempat. Aku dulu sering berpindah-pindah tempat. Akan tetapi ada satu hal Apa itu? yang membuatku ingin bertempat tinggal dan mengikuti langkah-langkah dari manusia. Langkah apa itu? Yang paling membuat kamu tertarik itu langkah seperti apa? Dulu aku tidak pernah memiliki keyakinan. Aku berjalan sendiri, Iya. tanpa arah, dan aku tidak tahu tujuanku kemana. Sampai satu ketika aku ini bertemu dengan manusia yang bercahaya. Bahkan saya itu bisa menyelimuti dirinya. Banyak dari bangsa jin yang terbakar oleh cahaya itu. Oh iya. Dari situlah aku muncul ketertarikan. Aku ingin tahu kenapa manusia itu bisa bercahaya seperti itu. Bahkan cahayanya saja bisa membakar bangsa jin. Setelah aku lihatnya, Iya. dan aku cari tahu sendiri, ternyata bangsa jin yang terbakar itu memang jalannya menyimpang. Dan ketika mereka mendekati, niatnya ingin merusak, ingin menghancurkan manusia itu, Iya. ingin menyakiti manusia itu, sehingga mereka terbakar. Aku sendiri
mendekatinya tanpa ada niatan apapun, hanya ingin sekedar tahu. Tapi aku tidak terbakar, bahkan aku diterima dengan baik, dengan sopan, dengan tutur kata yang lembut. Terbakar, kenapa Anda sendiri tidak terbakar? Karena sedangkan aku yang lain tidak terbakar? memiliki niatan untuk membunuh atau mencelakai. Oh, penyebabnya itu. Iya. Oh ya. Setelah aku cari tahu, ternyata saya itu untuk melindungi dirinya dari gangguan-gangguan bangsa jin yang ingin menyerangnya, karena mereka tidak menyukai. Gara-gara manusia itu, banyak manusia yang tertolong dan terbantu oleh dirinya. Iya. Apakah Anda meneliti atau mencari tahu cahaya itu dari mana? Kenapa Iya. bisa ada cahaya Awalnya itu? aku tidak mengetahuinya, tapi setelah aku cari tahu, Iya. aku perdalam lagi, dan aku sedikit demi sedikit mengikutinya. Ternyata cahaya itu berasal dari hatinya yang selalu teringat dengan perkataan La ilaha illallah di setiap langkah dan hembusan napasnya. Masya Allah. Karena itulah aku semakin tertarik, semakin ingin dekat dengan dirinya. Tapi dengan kemurahan hatinya, manusia itu menerimaku. Bahkan manusia itu sempat menuntunku. Sehingga aku dididik sampai saat ini. Didikannya masih aku jalankan. Ya. Apa yang diajarkan oleh beliau dulu? Apakah sama? Manusia itu, sebelumnya aku tidak mengetahui tentang apa yang dikerjakannya. Ya. Setelah aku dididik olehnya dan mengikuti setiap langkahnya, ternyata manusia itu mengajarkan arti Apa itu? kehidupan, arti siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan alam ini. Iya. Bisa disebut sosok itu salah satu dari yang ditunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajaran-ajaran. Oh iya. Jadi orang ini memang ahli dalam agama ya. Tentu saja. Ya, berarti orang ini memang memperdalam ilmu agama. Ilmu ruhani namanya kalau di kita. Ilmu ruhaninya cukup kuat sehingga bisa memunculkan cahaya tersebut. Iya. Itu adalah Karena memang cahaya. tidak ada manusia saat ini yang memiliki cahaya seperti itu. Ya, itu cahaya nur ilahi atau cahaya ilahi dalam diri manusia. Itu yang disebut nur biasanya oleh bangsa manusia. Anda meneliti hal itu ya sejauh itu. Iya. Dan akhirnya mengikuti ajaran-ajaran kami. Tentu saja. Sebetulnya aku awalnya tidak mengetahui kenapa aku bisa tertarik sampai sejauh itu. Setelah aku menanyakan kenapa aku bisa seperti ini, jawabannya bikin aku bergetar. Apa itu jawabannya? Setelah aku menanyakan hal seperti itu, jawaban dia, itu semua sudah ditunjuk, sudah diberikan jalan, sudah seharusnya, dan sudah ada yang memberitahukan akan ada yang datang seperti itu katanya. Oh, Padahal aku sendiri tidak mengenalnya pada awal. aku nggak kenal sama sekali. Iya, Ya. tapi manusia itu sudah mengetahui bahwa aku akan datang menemuinya. Ya. Akhirnya bertemu. Iya. Ya. Nah, apa alasannya batu itu dicari banyak bangsa jin? Memiliki kelebihan sendiri. Kelebihan apa? Seperti apa? Pada dasarnya, setiap mustika itu berbeda-beda kekuatannya. Betul. Ada yang diisi, yang dimasukkan atau masuk sendiri. Akan tetapi mustika ini berbeda. Bedanya Karena batunya sendiri
itu berasal dari alam yang Ya. bagus dan memiliki kekuatan tersendiri. Sebelum adanya aku, sebelum dimasukkan bangsanya jin, batu itu sudah memiliki sumber kekuatan. Karena ketika bangsa jin memasuki atau menduduki tempat mustika itu, maka kekuatan dengan sendirinya akan bersatu yang berada di dalam batu itu, sehingga kekuatan menimbulkan Ya. Nah, jadi semakin besar. terus kalau dipakai oleh bangsa manusia bagaimana? Batu ini di samping kekuatan yang besar memiliki kelemahan sendiri bagi bangsa manusia. Apa itu kelemahannya? Karena ketika manusia yang memegang Ya. batu ini tanpa keyakinan, tanpa keteguhan hati, batu ini bisa menarik dirinya ke dalam kesirikan, Oh iya, ketergantungan. betul. Itulah kekuatan alam yang mencoba mempengaruhi daya pikir Ya. dari manusia. Sehingga manusia itu berpikir bahwasanya batu itulah yang memiliki kekuatan yang menyelamatkannya. Padahal dia itu kelemahannya. Lalu kekuatan apa yang akan terus aktif ketika dipakai oleh manusia? Karena batu itu mengandung kekuatan dari alam. Batu itu bisa dibantu, bisa dicoba untuk membantu manusia yang sedang sakit. Oh, pengobatan ya. Dan satu lagi, jika batu ini digunakan oleh manusia yang tepat, itu bisa membuka pintu-pintu rezeki. Tapi ingat, bukan karena batunya. Itu dari kekuatan yang diberikan oleh Sang Ya, ya, Pencipta. ya, paham. Apa bisa untuk apa namanya tadi, jaga diri dan lain-lain? Tentu saja. Itu sudah Mungkin jadi tergantung keahlian yang ada di dalam batu itu, betul? Ya. Mungkin ada yang ahli dalam bela diri ya, kanuragan atau kejadukan. Mungkin ada yang ahli di bidang masing-masing ya. Ya. Itu tergantung cara pakainya seperti apa. Itu berbeda-beda. Mungkin pantangannya pun akan berbeda ya. Ada pantangan sendiri-sendiri gitu. Ya. Jika batu itu dipegang oleh manusia, pasti memiliki pantangan yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk keseluruhan kita pukul rata atau kita ambil umumnya yang nggak disukai oleh Hodam yang tinggal di benda ajimat seperti itu apa? Yang mereka sama tidak menyukai dan Aku akhirnya bilang dari membuat lemah. golonganku Ya, yang tidak disukai oleh ketika manusia itu yang ada di batu cincin. sedang memakai mustika Hmm, yang di dalamnya ada bangsaku, kaumku, ya. dipakai untuk keburukan. Maksudnya bukan digunakan yang tidak, tapi batu itu Ya. pakai ketika manusia itu memasuki tempat atau melakukan keburukan. Keburukan itu seperti apa? Kan Bisa keburukan dibilang. tuh tergantung orang melihatnya. Ketika manusia itu sedang memakai itu, tidak boleh untuk mencuri, tidak boleh dipakai untuk Nah, kalau yang kemaksiatan. pakai ilmu-ilmu hitam bagaimana? Kebalikannya, mereka sangat suka hal-hal yang seperti itu, apalagi ketika batu itu dipakai tempat-tempat yang mengandung kemusyrikan, kesyirikan, keserakahan. Ya. Berarti tergantung jenis hodamnya ya. Iya, tentu saja. Oh iya ya, paham saya. Tentu saja. Kaumku juga berbeda-beda. Berarti jika ingin melipat gandakannya bagaimana Menyatukan tuh? semuanya. Dengan cara Ketaatan hati kepada Sang Pencipta itu yang utama. apa tata cara yang harus Yang dilakukan?
itu berpikir ketika ingin menggunakannya. Oh ya. Dan yang ketiga, sucikan diri, tenangkan pikiran, dan niatkan sesuai keinginannya, minta sang pencipta. Kalau Hanya ingin itu awet saja. bagaimana kalau ingin awet? Awet apanya? Supaya tidak cepat melemah kekuatan dalam batu tersebut. Jika batu itu diisi olehku, kekuatanku akan berlipat ganda dan akan tetap seimbang dengan kesucian. Maksudnya setiap, Diapakan batunya, harus diapakan? bukan batunya, dirinya yang memakainya harus selalu mensucikan dirinya setiap waktu yang sudah dikumandangkan. Lalu perawatan batunya bagaimana? Tidak ada. Bagiku tidak ada yang perlu dirawat. Hanya saja batunya harus tetap dikendalikan, tetap disimpan di tempat baik-baik. Iya, itu perawatan namanya. Kalau di kami namanya perawatan itu. Kalau nggak dirawat biasanya pecah atau hilang. Tapi jika sudah berjodoh, maka tidak akan hilang. Meskipun hilang, pasti akan kembali lagi kepada sang pemiliknya. Oh gitu. Jangan takut. Akan tetapi, aku bisa menghilang kapan saja ketika bisa Ya. gunakan. Bahkan aku bisa saja berbalik menyerang dirinya. Aku tidak suka manusia yang serakah. Kalau orang itu jahat, jadi berbalik menyerang. Iya, Kalau orang itu jahat, iya, iya ya. Kalau orang yang nggak jahat, berarti tidak. tidak. Tanpa mereka inginkan, tanpa mereka pintar. Terus selama ini Anda memakai kekuatan seperti apa untuk melindungi batu itu? Kan banyak yang mencari dan menginginkan. Pasti repot ya menjaganya. Ya, Tapi belum pernah batu itu diambil oleh yang lain? pernah Pernah. Lalu? aku bertempur Hmm. untuk merebutnya kembali. Oh gitu. Ketika itu manusia yang memegangnya Iya. lengah. Dia telah asal menyimpan di tempat terbuka sehingga batu itu diambil oleh manusia-manusia yang tidak tahu diri. Sampai detik ini masih banyak yang mengejar. Ya, Hmm. bahkan terakhir aku melawan dua kerajaan sekaligus. Apa sekarang pun masih ada yang mengejar? Tentu saja. Coba suruh masuk saja ke sini. Eish. Biarkan masuk ke wilayah saya. Biarkan dia masuk ke wilayah saya. Oh, dia mengintai dari tadi ya? Dia mengintai dari tadi berarti? Iya, Oh, dia mengintai dari tadi. Ternyata masih seperti dulu kamu. alhamdulillah aku tidak pernah berubah. Aku kira kamu lengah. Ternyata kamu masih awas. Kelemahan adalah titik kehancuran. Tapi aku tidak akan berputus asa. Kirakan saja dia memiliki para prajurit Ya. Oh, begitu. yang menyerang dari segala arah. Dia selalu mencari titik lemahku. Jadi Tapi dia banyak prajurit. sampai saat ini Iya. belum bisa menembusnya.
Bahkan dia juga menghasut satu kerajaan lagi. Iya. Sehingga kerajaan itu bergabung untuk menyerang dan ingin merebut tempatku. Jadi dia dari tadi mengawasi. Ya, Oh. tetapi suatu saat pasti kamu akan ada lengahnya. Dan di situ aku sudah siapkan banyak pasukan-pasukanku untuk masuk dan Kelemahanku mengambil alih fungsinya. hanya satu. Ketika yang Maha Kuasa menciptakanku, menyuruhku untuk lemah, berarti aku pasti akan lemah. Hanya itu. Aku tidak peduli semua itu. Yang terpenting tujuanku. Suatu saat pasti tercapai. Semua tujuan Akan beralih fungsi ke Hmm. aku yang mengendalikannya. ya, tentu saja. Aku meyakini setiap tujuan pasti akan mencapainya. Apalagi nanti ketika semuanya manusia, bangsa jin, kaumku dan kaummu melemah, Iya. mereka yang akan menguasai alam ini. Iya. Itu tujuanku. Apa tujuanmu sebenarnya? Kalau sudah memiliki itu mau apa? Tujuanku adalah memperbanyak kelompokku dan golongan-golonganku yang seiring dan searah dan satu tujuan denganku. Oh gitu. Dan yang lebih membuat aku penasaran Apa? sampai detik ini, dan aku tidak akan berhenti sebelum tercapai semua itu. Apa Dan yang sebelum membuat? Iya. tempat itu aku kuasai, karena batu itu memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan bangsa-bangsa kami selalu mengincarnya, tetapi yang bisa mendekatinya untuk sekarang ini, dari dulu, dari zaman pertama yang mengendalikannya sampai saat ini, hanya baru aku yang bisa mendekatinya. Tapi kamu belum pernah mengambilnya. Belum, Kenapa? karena itu masih terlalu kuat untukku. Aku sengaja Aku tidak hanya mencari membuat kelengahan. mereka terkurung. Kelompok mereka lengah, maka disitulah aku punya kesempatan untuk mengambil alih fungsinya. Silakan saja, tapi aku sengaja untuk membiarkan kalian bebas leluasa mendekatinya. Oh. Karena memang aku sudah diberitahukan oleh manusia itu akan ada masanya aku ini dilempar jauh-jauh dari tempat tinggalku saat ini. Yang dijaga olehku, aku akan dilemparkan, tapi aku tidak tahu kapan itu waktunya. Sehingga aku sengaja membiarkan mereka, tapi aku sampai saat ini masih mencoba untuk bertahan. Selagi waktu itu, Iya. Jadi tujuan dia ingin mendirikan iya, kerajaan baru mungkin. Aku ini kerajaan banyak sih. pengikut-pengikutku. Dan karena itulah, Jadi kamu ingin mengalahkan semua kerajaan ya, dengan batu itu. ya, Jadi Karena batu nanti itu. kalau batu itu dimiliki berarti kamu jadi tuannya dia. ya, tentu saja. Jadi tuannya ini kamu. Begitu. tidak bisa. Meskipun nanti, Tetapi itu suatu saat akan tiba waktunya. tapi Karena aku tidak akan pernah memiliki tuan sepertimu. manusia itu Aku lebih memilih untuk mati. pasti suatu saat akan beralih dan kamu akan terlempar. Aku mempercayai hal itu karena yang aku perhatikan dari ucapan manusia itu selalu terbukti. Maka Mereka sudah Tapi sekarang batu itu dipegang saya. Saya yang memegang batu itu. siapapun itu, tetapi
aku memperhatikan gerak-gerik kalian semua, terutama yang mengendalikan atau menyimpan batu itu. Aku selalu memperhatikannya. Batu itu kan ada di alam kami. Apa bisa dipakai oleh bangsa kalian? Bisa. Yang dipakai apanya nanti? Tempatnya atau kekuatannya. Karena atau ketika kekuatannya? mereka iya. menduduki tempatku, maka akan lebih dekat kepada bangsa manusia. Bisa dipakai tempatnya, bisa dipakai kekuatannya saja. Oh, berarti bisa dipakai kedua-duanya, tinggal pilih yang mana begitu. Jadi kamu pasti ngambil tempatnya dibuang nanti. Ya, Berarti tempatnya dikosongkan nanti sama dia, ngambil isinya saja. Memang kenapa harus memakai kekuatan dia? Kamu nggak punya kekuatan atau gimana? tidak. Kenapa? Kalau Kenapa hanya harus dia? Dia lebih mengetahui banyak tentang ilmu-ilmu, sedangkan aku tertinggal. iya. Jadi kamu mengandalkan dia karena dia lebih banyak tahu kelemahan musuh-musuh kamu. Bukan seperti itu tujuannya. Dia berbohong karena tujuannya dia saat ini bersekutu dengan bangsa iblis. Tidak, semua itu tidak benar. Aku hanya merasa iri karena kedekatan kamu dengan manusia. Cuma saja kamu berbohong kepadaku. Karena aku sudah diberitahukan. Ya berarti rahasianya adalah dia tidak banyak pengetahuan, sedangkan kamu banyak pengetahuan. Berarti dia ingin memanfaatkan kamu. Ingin memanfaatkan pengetahuan yang kamu miliki begitu. Ya, Untuk mengalahkan musuh-musuhnya, musuh kamu. dan karena itu aku selalu ikut Iya. kemanapun tempat itu dibawa. Udah Karena di jelas. situ tentu saja ada kelompok-kelompok kalian yang lebih dulu tahu tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh manusia itu. Sedangkan aku ketinggalan. Aku Tapi tidak mengetahuinya. aku beritahukan kepadamu. Kamu ingin pengetahuan yang aku punya. Ingin ilmu itu. Sekarang aku tanya baik-baik. Kamu ingin pengetahuan itu semua atau tidak? Jelas saja, karena tujuanku hanya itu. Baiklah, akan kuberikan semuanya. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kumpulkan semua prajuritmu di sini. Aku akan beritahukan kepadamu tentang syarat itu, dan nanti ketika kamu bisa memenuhi syarat itu, akan kuberitahukan bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu semua yang aku punya aku berikan kepadamu. Apa saja syarat-syaratnya? Kumpulkan dulu prajuritmu. Apakah ucapanmu bisa dipercaya? Jika tidak, aku tidak akan melawan. Silahkan saja. Apa yang Kau akan dilakukan? apakan aku. Iya, apa yang akan dilakukan nanti? Sebentar dulu. Iya, iya. Aku mencoba sesuatu kepadanya. Oh iya. Kumpulkan dulu. Silakan kumpulkan. Bawa masuk saja ke sini. Dia sedang menarik tuh. Sedang menarik para pasukan. Patihmu belum sampai. Suruh datang juga. Mulai datang. Tadi ada kilat di atas. Kilat. Kalian bersiaplah. Satu lagi, Goyang semua. anakmu suruh datang juga. Aku lihat ke atas, Ron. Pohon jati. Baiklah. Udah datang semua, udah. Sudah terkumpul semua.
Apakah Kamu yakin? Ya. Ingin semua pengetahuan yang aku punya? tentu saja, karena tujuanku hanya itu. Dan aku sama sepertimu menginginkan pengikut yang setia. Kamu sanggup dengan persyaratan yang aku berikan kepadamu? Sekali aku melangkah, tentu saja aku menyanggupinya. Bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu-ilmu, bahkan diriku akan kuberikan jika kamu memenuhi syarat ini. Dan kamu akan leluasa keluar masuk menempati mustika itu. Mau atau tidak kamu? Tentu saja aku mau. Apapun syaratnya. Aku berikan kuncinya kepadamu. Oh, dia akan melakukan apa ini? Kuncinya, ikuti aku. Jika kamu ingin semuanya. Asyhadu Asal Allah Allah ilah ilah ilallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna wa asyhadu wa ashadu alla ilah illallah illallah Diulang lagi. asyhadu ashadu semuanya Iya. biar menjadi saksi Mm-mm. tentang dia dan semua prajurit mengikuti. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. illallah wa asyhadu wa ashadu Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti selama ini yang aku kejar itu yang tidak Kamu aku ketahui. sekarang mencari saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Tidak akan ada lagi permusuhan antara kita, dan aku masih akan memberikan semua pengetahuan yang aku punya, bahkan bisa membantumu asalkan kamu berjanji untuk mengikuti cara-cara yang telah diajarkan oleh manusia ini, karena itu semua demi keselamatan kamu dan kerajaanmu. Alhamdulillah. Baiklah. Ya Allah. Yang aku inginkan Dari dulu hanya itu. Aku ketinggalan pengetahuan yang aku punya tidak ada apa-apanya. Semuanya masih sedikit dan akan lebih banyak lagi ketika nanti kamu sudah memenuhi perintahnya. Itu pasti akan bertambah semua pengetahuan yang ada di muka bumi dan alam ini. Kalau begitu aku permisi. Aku akan memberitahukan pasukan-pasukanku dan pengikutku untuk ikut denganku bersama dengan keluarga-keluarga kalian juga. Begitu. Ya, Aku ya, pamit. dan nanti kamu bisa memasuki tempat ketika itu kapanpun terbuka untukmu. Kalian dengarkan. Semuanya sudah menjadi saudara-saudara
Alhamdulillah. Ya Allah. Aku senang bertambah lagi Iya. saudara-saudara. Oh, dia keluar. Bantu nggak nih? Terima kasih banyak. Aku menangis dengan kebahagiaan yang luar biasa di malam ini. Iya, sama. Saya juga. Saya nggak nyangka seluas itu pengetahuan yang kamu miliki. Ternyata yang diucapkan oleh manusia itu benar. Aku disuruh untuk tidak menyingkirkan mereka. Nah, Karena sedikit demi sedikit iya. mereka pasti akan luluh hatinya, akan dibukakan pintunya. Makanya seperti itu. Iya. Makanya aku sengaja kerajaan mereka. Mm-mm. Hanya kerajaan mereka lah yang aku biarkan mendekati tempatku Berarti dia sudah lama mengikuti terus. dari semenjak. Iya. Mereka hanya mengincar kekuatan Iya. untuk menjadi penguasa. Iya, Mereka tidak tahu sumber kekuatan itu Iya. dari mana iya, asalnya. tentu saja karena kebodohan Iya. yang mereka belum ketahui semuanya. Tapi saya sangat luar biasa dengan Anda. Ilmu wawasan, pengetahuan. Anda berdialog seolah-olah seorang, kalau manusia itu berpendidikan. Tidak seperti itu. Ilmuku tidak ada apa-apanya, pengetahuanku bahkan tidak lebih besar dari pengetahuan manusia, pengetahuan bangsa hewan. Bahkan ilmuku tidak sebanding dengan ilmu hewan, ilmu tumbuhan yang lebih besar daripada Iya. ilmuku. Ya, setiap makhluk punya ilmu yang berbeda. Tapi untuk kelas untuk golongan bangsa jin, kamu sangat luar biasa istimewa. Jadi Anda sangat di atas rata-rata. Anda bisa mempengaruhi. Itu semua tidak bukan diriku, tapi yang menciptakanku, Allah Subhanahu wa memiliki, Ta'ala. Ya, benar. memberikan, dan sehingga aku memiliki kelebihan Iya, tersendiri betul, ya. dengan daya pikirku. Ya. Intinya Anda Anda adalah sosok yang luar biasa. Pengaruh Anda kuat. Anda bisa membawa musuh Anda mengenali agama Anda sendiri. Itu luar biasa Seperti sekali. itulah yang tadi aku beritahukan di awal. Iya. Jangan mau beragama, tapi maulah untuk bertuhan. Iya. Karena Bukan menyuruhku untuk tersesat karena tidak Iya, memiliki agama. paham. Nanti saya jelaskan. Selebihnya kamu pasti memahaminya. Iya, nanti saya coba bantu jelaskan. Ya sudah, jika begitu aku ingin menuntun mereka, mengajari Oh, iya. mereka secara perlahan. Karena Oh, mereka iya, sudah iya. menunggu di pintu masuk untuk memasuki tempat. Ya sudah aku janjikan untuk mereka. Mangga, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Aku ucapkan terima kasih karena semuanya yang berada di sini sudah menyaksikan Sama-sama, terima kasih banyak. keagungan yang maha kuasa. Aku izin untuk pamit kembali. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi maksudnya gini, tadi sering menyinggung tentang tidak beragama tapi bertuhan. Maksudnya begini, beragama, semua orang itu bisa beragama, tapi orang yang beragama belum tentu mengenali Tuhannya. Mungkin dia kenal, tahu, tapi hanya di lisan. Nah, yang dimaksud adalah dia beragama hanya di KTP saja, tetapi hatinya dan pikirannya tidak betul-betul mencintai Tuhannya sendiri.
tidak maksimal mencintai Tuhannya sendiri. Jadi agama hanya jadi formalitas di dalam KTP saja. Hal seperti itu memang banyak sekali. Nah, jadi maksudnya di zaman sekarang ini memang banyak agama itu yang hanya tertulis di dalam KTP saja. Tetapi mereka tidak betul-betul mencintai Tuhannya sendiri. Bahkan menjalankan kewajiban agama saja tidak. Boro-boro mencintai ya. Bahkan yang lebih parah saja, tokoh agamanya pun banyak yang nggak pasti gitu. Tokoh agamanya sendiri banyak yang tidak pasti. Hanya pakaian saja seperti tokoh agama. Hanya bacaan di mulut saja yang seperti banyak wawasan. Tapi hatinya memang betul zaman sekarang tuh banyak yang hatinya kosong, pikirannya kosong kepada Tuhannya. Jadi isi di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu adalah urusan duniawi. Mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Memang tokoh agama di zaman sekarang banyak yang seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, memang benar, memang banyak yang seperti itu zaman sekarang. Dengan alasan memuliakan ilmu dan lain-lain, bla 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 gitu ya. Kenapa? Ya hidupnya glamor, bermewah-mewahan. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Tetapi kalau kita berpikir memang ya ucapan cinta dia ada benarnya. Kenapa? Karena sosok tokoh agama memang harus menjadi panutan, seharusnya menjadi panutan. Bagaimana memberikan contoh. Tapi ya memang di zaman sekarang memang benar yang diucapkan Jin tadi. Hidupnya pun banyak yang glamor, mobilnya pun miliaran, mobilnya mewah-mewah gitu. Jadi memang ya seperti itu di zaman sekarang. Mobilnya mewah-mewah, bayar belajar aja mahal banget gitu. Ya seperti itulah kehidupan di zaman sekarang, seperti itu. Dari mana kekayaan itu? Ya tentu dari jamaah. Semakin banyak orang maka semakin banyak pemasukan. Nah, cuman mungkin yang dimaksud Jin tadi adalah ketika kita mendapatkan rezeki banyak, maka gunakanlah rezeki itu di jalan Allah. Tapi untuk zaman sekarang kalau kita lihat memang banyak tokoh agama yang berhura-hura atau memang hidupnya bergaya hedon ya. Ya memang fakta sih, memang betul. Saya jadi ingat kata-kata Jin tadi, merasa ditegur. Waduh iya ya. Memang banyak yang bergaya hedon, gayanya hedon karena banyak duit gitu. Memang jauh sih ya dengan sikap atau sifat baginda Nabi, itu jauh sekali. Di mana baginda Nabi hidup sederhana, tidak pernah menunjukkan kekayaannya, tidak pernah memperlihatkan gaya hedonnya, enggak. Nabi lebih banyak bergaul di bawah. Rumahnya saja sangat sederhana. Meskipun untanya banyak sekali. Nabi itu kalau dibilang orang kaya, kaya banget. Sangat kaya raya. Tetapi tadi gaya hidupnya pun sederhana, rumahnya pun ala kadarnya. Beda dengan zaman sekarang, terbalik. Memang benar terbalik. Beragama tetapi tidak betul-betul mencintai Tuhannya. Betul, saya sepakat dengan bangsa Jin tadi. Tapi saya jadi malu nih, kesindir, jangan-jangan saya begitu ya. Astagfirullah, mudah-mudahan jangan. Intinya ketika kita menjadi tokoh agama itu sangat berat karena kita menjadi contoh. Apalagi ketika mengingat sejarah baginda Nabi, mengingat atau mengikuti akhlaknya baginda Nabi sangat jauh sekali di zaman sekarang. Tidak ada rasanya ya tokoh besar yang mengikuti ajaran Nabi itu paling hanya diikuti 30%. Apa muludnya saja, maulidnya saja sama kawin 4 aja udah. Kalau masalah harta duniawinya udah panas semua, panas-panasan. Adu kaya, adu hedon, adu glamor, mobil keren-kerenan, mobilnya Ferrari, Lamborghini, motornya Harley, Davidson dan lain-lain, itu harganya miliaran. Wah, parah itu. Parah mahalnya ya. Nah, coba kalau seandainya uang itu diputar kembali untuk agamanya, maka agamanya akan menjadi kuat dan kokoh. Seperti di zaman baginda Nabi, kekayaan itu benar-benar dialirkan kepada agama. Kalau sekarang beda. Agama harus menghasilkan kekayaan. Nah, itulah zaman, berbeda zaman.
Ya mudah-mudahan anak cucu kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu, dan semoga para tokoh-tokoh kita yang memang sudah seperti itu diberikan hidayah oleh Allah, dan semoga kita yang tidak seperti itu jangan sampai seperti itu, karena terkadang bahaya, terkadang kehidupan itu beroda itu berputar, jangan-jangan kita seperti itu mereka nantinya. Nah, amit-amit, mudah-mudahan jangan ya, amin. Ya sudah, semangat belajar tapi tetap dalam kontrol, meskipun istilahnya kita banyak uang, banyak harta, tetap dalam kontrol. Lihat junjungan kita baginda Nabi Muhammad seperti apa beliau. Pelajari spiritnya, jalankan amalan baginda Nabi. Jadi jalankan amalannya, bukan cuma di mulut ngomong. Jangan cuma di mulut bicara cinta Nabi, tapi di pikiran dan di hati dan di mulut. Dijalankan, bukan diucapkan. Kalau diucapkan hanya di KTP saja formalitas, tapi dijalankan. Kalau Anda cinta Nabi, jalankan amalannya Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, ikuti amalannya Nabi. Kalau Anda katanya mahabbah kepada baginda Nabi, buktikan gerak-gerik, tingkah laku, pola langkah, ikuti dan laksanakan. Laku lampah baginda Nabi, ikuti dan jalankan dan laksanakan. Bukan hanya berkata di mulut, saya cinta Nabi, tapi akhlak sikap kelakuannya jauh dari beliau. Yaitu namanya hoak. Itu namanya hoak. Nah, jadi jangan bikin hoak sekarang, tapi jalankan dan ikuti. Seperti apa baginda Nabi? Kenali. Banyak kitab, banyak buku sejarah, kenali. Baginda Nabi kaya, oke, memang betul kaya raya, banyak uang. Tetapi lihat pola hidupnya, sikapnya, pola hidupnya. Seperti apa beliau bermasyarakat, hidupnya dengan orang-orang bawah, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu. Dan beliau tidak memperdaya umatnya. Beliau tidak mencari keuntungan dari umatnya, tapi beliau benar-benar membesarkan agama itu. Beliau berdagang, beliau berusaha. Nah, begitu. Kalau mau kaya raya, usaha dan dagang. Jangan niat jadi tokoh untuk kaya raya. Untuk Allah. Ingat, Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu ada. Jangan sampai disinggung oleh bangsa jin, memalukan. Allah itu ada. Jadi banyak orang yang cuman di KTP status agamanya. Mulai sekarang, jangan hanya di KTP agama Anda, tapi di pikiran dan di hati. Dan di jiwa Anda. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan semua ia dimanapun berada.